Perkenalkan, nama saya Handi Febriano Gito. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian CPU. CPU adalah singkatan dari Central Processing Unit. CPU ini merupakan bagian terpenting serta pusat perintah yang nantinya akan ditampilkan di layar monitor Anda. Bagian CPU yang pertama adalah casing. Casing merupakan tempat kita menempelkan motherboard, hard disk, serta bagian yang kedua adalah CD-ROM atau DVD-ROM. CD-ROM atau DVD-ROM berfungsi untuk membaca atau mengcopy dengan menggunakan software tambahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian dalam CPU. Hal pertama yang kita lakukan adalah membuka baut. Ini adalah motherboard. Motherboard adalah komponen induk komputer, tempat pemasangan prosesor, hard disk, memori, dan komponen-komponen lainnya. Komponen-komponen ini akan terhubung satu dengan yang lain karena adanya motherboard. Yang kedua adalah prosesor. Prosesor adalah di dalam sini. Sekarang kita akan membukanya. Ini adalah kipas yang digunakan untuk mendinginkan prosesor agar tidak cepat rusak. Ini adalah prosesor. Prosesor adalah otak dari semua proses yang ada di komputer. Semakin tinggi nilai prosesor, maka semakin tinggi kinerja komputer tersebut. Samping prosesor, ada tempat memori. Tempat memori adalah tempat untuk menyimpan memori. Ini adalah contoh memori. Memori atau sering disebut RAM, Random Access Memory, berfungsi mentransfer data pada CPU dan juga berfungsi menyimpan data sementara selama komputer dalam keadaan hidup. Satuan memori biasanya menggunakan byte. Kapasitas memori yang ada di pasaran yaitu 64 megapiksel, 128 megapiksel, 256 megapiksel, 512 megapiksel, 1 GB, 2 GB, 4 GB. Yang berikutnya adalah VGA. VGA adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai pengolah data grafis sebelum ditampilkan ke monitor. VGA terdapat dua macam, yaitu VGA onboard dan VGA card. VGA onboard adalah VGA yang terletak pada motherboard. Ini adalah contoh VGA card. VGA card adalah VGA yang dapat dilepas atau tidak terpasang pada motherboard. Biasanya apabila VGA onboard rusak, maka kita harus mengganti dengan seluruh motherboard. Dan apabila VGA card rusak, maka kita akan dapat membelinya yang baru dan kita pasangkan ke motherboard di sini. Ini adalah hard disk. Hard disk merupakan komponen yang terpenting dalam komputer karena hard disk berfungsi untuk menyimpan sistem operasi dan data-data lainnya. Yang berikutnya adalah power supply. Power supply berfungsi merubah tegangan DC menjadi AC atau sebagai mengatur arus tegangan listrik untuk dibagikan ke komponen-komponen lainnya. Setelah kita mengetahui isi dalam CPU, sekarang kita akan mengembalikan ke tempat semula.
kabelnya sudah dipasang. Sekarang saya akan menjelaskan port input. Ini adalah port input untuk kabel. Ini adalah untuk mouse. Ini adalah untuk keyboard. Ini untuk monitor. Di sini terdapat 4 USB port. Ini adalah LAN port. Dan di sini terdapat audio port. Audio port dan USB port tidak hanya terletak di sini, tapi juga terdapat di depan casing. Di sini terdapat 2 USB port untuk memudahkan kita memasukkan flash disk, kabel data. Dan di sini terdapat 2 USB port untuk headset dan untuk mikrofon. Ini adalah cover yang digunakan untuk menghidupkan komputer. Ini adalah tombol restart yang digunakan untuk merestart komputer. Sekian penjelasan saya tentang bagian CPU dan fungsi CPU. Saya Hadi Febrian Logito dan juru kamera Wahyu Kusumandaru mengucapkan terima kasih.